Nama saya Mandiri Natawi dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 24. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Berawal dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955, berhasil memilih anggota DPR dan konstituante. Namun, sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugas utamanya, yaitu merumuskan UUD yang baru. Nah, untuk keselamatan negara, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang isinya yaitu pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena pada kala itu demokrasi di Indonesia mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai dibatasi. Pada masa demokrasi terpimpin, dibentuknya beberapa lembaga negara, yaitu pembentukan MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Presiden membentuk MPRS dengan ketuanya adalah Khairul Saleh. Tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Lalu pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. DPR dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya, Presiden membentuk DPR-GR. Lalu, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Lanjut ke pembentukan Front Nasional. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Lalu ke pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli di tahun yang sama dengan programnya, yaitu Triprogram Kabinet Kerja. Yang ketiga, arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dimulai dari peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin, yaitu pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOK. Lalu Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960 serta ikut memprakarsai berdirinya GNB. Dan Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 4 di Jakarta. Selanjutnya, konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, yaitu untuk memperhebat ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari Lekolim Inggris. Terakhir, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Indonesia dinyatakan keluar dari PBB. Penyebab keluarnya adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Lalu berlanjut ke pembebasan latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda adalah masalah Irian Barat. Akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.
Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Kedua, perjuangan membebaskan Irian Barat diawali dengan perjuangan diplomasi dalam melakukan perjuangan. Perjuangan diplomasi dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan perundingan langsung dengan Belanda. Dan pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, kedua tahap ini mengalami kegagalan. Lalu, konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pada bulan Maret 1962, Ellsworth, yaitu diplomat Amerika Serikat, mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Namun usulan tersebut tidak diindahkan oleh Belanda. Lalu ada lagi konfrontasi militer pada tanggal 19 Desember 1961. Presiden Soekarno mengumumkan dibentuknya Trikomando Rakyat di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Pada tanggal 11 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase infiltrasi atau penyusupan yang berakhir pada tahun 1962, lalu ada fase eksploitasi pada awal 1963 dengan serangan terbuka, dan fase konsolidasi yaitu pada awal 1964 dengan mendudukkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Lalu ada akhir pembebasan dari Irian Barat. Akhirnya, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Pada bab 3 ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, beberapa kebijakan ekonomi dan keuangan, yaitu yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Tugas Dapernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Dapernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan melihat dan menilai hasil kerja mandataris MPRS. Kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Lalu yang ketiga ada deklarasi ekonomi. Tujuan dari dibentuknya deklarasi ekonomi adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Yang keempat ada kebijakan lain. Kebijakan lain pemerintah dalam usaha perdagangan. Pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan.